Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya saya dan kantor hukum DRA Law Firm ditunjuk dan diberikan kuasa dan mandat oleh Tengku Rian. Tengku Rian ini adalah public figure dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi Tengku Rian selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus-menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya. Anaknya maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengku Rian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Fix, kami diminta oleh klien kami Tengku Rian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Pernyataan ini perlu kami sampaikan karena di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rian tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita gitu. Kemudian terkait dengan soal-soal lain di beberapa media yang banyaknya istilahnya itu pendapat, kemudian komen, dan hal-hal lain yang terkait itu, kami menyikapinya dengan bijaksana. Dan itu merupakan semua nasihat. Dan kami juga tidak bisa istilahnya mengkanter semuanya. Karena biar bagaimanapun juga, Rian ini adalah sosok suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan ingat, usia perkawinan mereka itu baru 2 tahun. Sudah dikaruniai anak yang alhamdulillah sehat walafiat. Dan sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silahkan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan. Tetapi di luar itu kami akan berusaha. Nah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta karena kami sudah datang, sudah tampil. Mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang. Kalau ditanyakan mengenai pertengkaran, kita tahu sendiri kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya. Sebenarnya ya kita maklumin ya biasa. Saya sama teman-teman pengacara bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan, apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu loh. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Karena saya rasa saya tidak perlu menjelaskan sosoknya Rian itu seperti apa. Bukan laki-laki yang betul gimana ya, emosian, temperamen, apa gitu loh ya. Jadi dan satu hal lagi Mbak, kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih. Upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa area juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tetapi ini hanya pertimbangan ya biasalah. Biasanya Mbak memang kalau ada prahara di rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri, ya. Tetapi setelah itu akan bersatu kembali. Nah, ini tinggal situasinya. Dan jangan lupa, keduanya adalah orang-orang yang sibuk gitu loh, ya. Nah, sampai dengan tadi malam, saya perhatikan di WhatsApp, masih WhatsAppan mereka. Masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Biasalah gitu loh. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu. Kalau kita kan sama istri sama anu kan sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua gitu. Itu ya. Nafkah batin ya 2 tahun nafkah batin. Mona umurnya berapa sekarang ya? Setahun setengah ya. Ya kalau nafkah batin
inilah saya tuh mesti hati-hati nanggepin apa nama yang di luaran ini. Dianggurin setelah melahirkan, ya. Nah itu tuh mesti hati-hati. Khawatirnya itu bukan dari apa namanya hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya RY mungkin belum siap, mungkin untuk di ini makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya dianggurin. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Itu lagi yang perlu digarisbawahi gitu. Jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Rian itu sehat walafiat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dia sangat menjaga kesehatan dia gitu loh. Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan, Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Itu kapan itu? Desember, Januari ya. Sekarang baru Februari. Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Rian selalu berusaha memberikan baju, belikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Itu perlu saya garis bawahi, itu tidak benar sama sekali ya. Rian itu orang yang sangat bertanggung jawab dan menjaga marwahnya ya. Jadi tidak benar sama sekali Rian itu tidak memberikan nafkah ya. Sampai dengan saat ini baik rumah, ada 2 rumah malah yang dibeli saat ini tuh semua artinya hasil bersama gitu loh. Sama-sama dibangun. Jadi ya saya nggak bisa menanggapi soal nafkah. Yang jelas Rian sampaikan dan Rian tuh memperlihatkan semua bagaimana dia memberikan nafkah itu. Tapi ini cukuplah untuk konsumsi nanti di dalam ruang pengadilan gitu loh. Curhat baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana. Karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya. Tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam, itu tidak pernah dibatasi oleh. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa tuh nggak bisa langsung ke RY. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya yang tercinta. Dan itu kita syukurin semua gitu loh ya. Kalau isu orang ketiga ya namanya public figure ya, sangat mudah artinya berkomunikasi, beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun. Jadi itu tidak benar juga. Saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah. Kalaupun ada isu-isu lain di belakang itu yang santer, aduh, saya nggak mau berkomentar terlalu. Dan itu tidak. Ya? Alasannya? Alasan apa ini? Gugatan cerai. Humas sudah menyampaikan, memang secara global itu adalah masih mengambang-ngambang lah. Tapi ini memang salah satu strategi dari pihak pengacara untuk menyampaikan apa sih dalilnya. Dan sampai kemarin Selasa kami sudah menerima surat gugatan. Itu memang kami lihat isinya tuh normatif sekali. Normatif ini dalam artian memang tidak disebutkan apa sih masalah atau dalil yang clear. Dan kalian tahu kan bahwasanya dalil atau alasan bercerai itu kan sudah ada semuanya. Tinggal mengacu pada situ. Untuk substansi daripada isi pengadilan mungkin bukan ranahnya di sini untuk kita ini. Saya mengundang teman-teman sekalian dan tim hukum ini semangatnya adalah merujukkan mereka kembali ya. Itu yang saya minta tolong. Oke. Itu juga jadi ini ya Mbak ya. Jadi semua ya. Jadi pembicaraan di luar ya. Jadi, saya pastikan bahwa dan saya langsung berbicara dengan ayahanda, ayah daripada Rian, dan beliau juga banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau, dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan hormat, tahu adab. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar ya.
Dan itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan oleh pihak sebelah di dalam ruang pengadilan. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang perlu mereka sampaikan nanti di sana. Karena kalaupun banyak berita di luar sana begini, ibunya begini, bapaknya begini, ya selayaknya orang tua lah. Ini mungkin ya perhatian karena kasih sayangnya pada menantu gitu loh, kepada Eri. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga. Udah pasti Mbak, iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai. Galaunya minta maaf. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, diminta tolong buat ngobrol doang gitu. Jadi sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwanya Pak Cucu secara pribadi juga menawarkan diri. Mas Didi, Boya itu diatur, dipertemukan. Kita ini kan terkenal organisasi kita ini mendamaikan semua yang lagi perang gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan Pak Isa ini gini-gini mediator loh ya. Iya, ini Pak Sekum luar biasa ini dulu di APIK. Jadi inilah salah satu bentuk usaha kami gitu loh. Mendamaikan antara dua belah pihak. Oh iya, itu udah pasti. Keluarga Ricis itu keluarga yang sangat mengerti soal agama. Dan itu memang faktanya Mbak OSD itu melakukan. Beliau menjembatani, ya, mempertemukan, mencari solusi dan segala macam. Dan itu kita nggak pungkirin dan sangat kita hargai dan terima kasih lah atas yang dilakukan oleh saudara ya, berarti ya OSD itu berarti kakak ya, kakak langsung gitu loh. Kalau lihat ceritanya sih ya memang tujuan daripada pergi ke Mekah itu kan dalam rangka itu, biar mereka juga bisa mendekatkan dan mendapatkan jawaban yang ini. Soal mereka kembali akhirnya dari pihak sebelah untuk memutuskan, walau alam, kita nggak bisa prediksi. Dia Mbak, tolong bantu saya ya kalau ada pranikah. Soalnya pemahaman kami di sini pranikah tuh harus tertulis, notarial, apa segala macem ya. Kalau kalian punya lembaran itu, tapi rasanya nggak perlu lah. Karena kami kuasa hukum ini memastikan bahwasannya tidak ada perjanjian pranikah. Oke? Jadi jangan di anu-anu ya. Kalau pranikahnya janjinya akan pulang ke kampung apa segala macam, itu semuanya lisan disampaikan gitu. Saya sangat respect dan menghormati pendapat dari kakak iparnya Rian ya. Tapi lagi-lagi saya nggak mau terlalu ini. Yang jelas kami aja pengacara dan pasti akan berusaha mendamaikan. Dan kami mengharapkan orang-orang di ring satunya Rian dan RY ini mestinya melakukan hal yang lebih lagi untuk mendamaikan mereka. Ini kakak ipar langsung loh ya. Dan jangan lupa dan jangan inilah maksud kami, jangan membuat sesuatu yang menurut kami itu malah bisa membuat mereka lebih renggang gitu loh. Tapi beliau melakukan itu atau menyampaikan itu mungkin ada alasan. Saya rasa tidak perlu kita perpanjang. Yang jelas Rian sangat menghormati dan Rian langsung mengkonfirmasi dengan beliau. Dan beliau pun juga ya walaupun tanggapannya agak sedikit berbeda ya dengan RY maupun dengan istrinya gitu loh. Tapi sudahlah, kata saya itu nggak perlu diperlebar karena biar bangsa ini semuanya berproses gitu loh. Kami pihak tergugat dan satu catatan Mas, namanya kita digugat dan kita ingin mempertahankan, kami akan datang. Kami menghormati pengadilan dan kami menghormati keluarga. Baik ya. Dan kami mengharapkan pihak juga karena mereka ini kan pekerja seni. Ada jadwal syuting, ada jadwal dan itu tidak mudah Rian untuk mendapatkan izin. Jadi, sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan bisa klop nanti waktunya tanggal 19 seperti biasa. Hanya datang pada saat itu, langsung menghadap ke majelis, langsung masuk ke ruang mediasi. Mungkin akan ada sedikit seperti biasa wawancara dengan teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi lah perkembangannya. Ya.